Next. Jadi kita ini mulai pada hari ini 6 Desember dan insya Allah akan berakhir pada 7 Januari ya. Minggu terakhir itu minggu kelima itu sudah insya Allah sudah ujian dan berakhir kita insya Allah 7 Januari sudah berakhir. Ya, slide. Jadi ini adalah dosen-dosen pengampu yang bertugas di blok respirasi ya, hampir sebagian besar ini masih yang sama dengan tahun lalu ya. Jadi saya sebagai ketua blok, kemudian Dr. Dian Ayu Fitriani sebagai sekretaris blok ya. Yang kemudian dosen-dosennya seperti yang tercantum di slide itu adalah dosen-dosen pengampu mata kuliah atau topik-topik yang akan dibahas pada blok respirasi ya, silakan dilihat. Kalau mau dicatat silakan dicatat. Oke, selanjutnya. Ya, ini jumlah mahasiswa 145 ternyata ya. Yang baru hadir 108. Jadi tolong nanti serius dicatat yang tidak hadir ya. Jadi masih ada 30 berapa itu? Yang belum ada ya, 30-an. Oke, jadi metode belajar ini masih via daring, ya, baik itu perkuliahan, praktikum, PBL, kuis. Kemudian ada ujian, ya. Ini kuis tolong diperhatikan ya, karena kuis ini bisa mendongkrak nilai kalian. Ya, mendongkrak nilai kalian, karena ini pengalaman dia sekalian. Itu mungkin hampir semua blog ya. Itu nilai ujian itu kurang bagus, kurang baik. Jadi banyak yang didongkrak ya. Artinya banyak yang mungkin didongkrak itu dalam artian apakah persentasenya diperkecil ya untuk ujiannya atau bagaimana. Jadi kuis ini akan sangat membantu ya. Mungkin sekitar 10% atau 20% nanti nilai kuis itu. Jadi tolong perhatikan kuis ini jangan dianggap main-main ya, karena dia akan membantu nilai kalian ketika ujian akhirnya itu jelek ya. Jadi ingat itu kuis itu kan gampang, artinya gampang dalam hal ya kita masih bisa belajar ya, masih fresh, mungkin masih bisa masih baru-baru. Jadi misalkan saya habis kuliah ada kuisnya. Jadi itu sangat membantu nanti mendongkrak nilai kalian, kelulusan kalian, karena yang lalu-lalu itu banyak yang lulus. Nah, saya kasih tahu memang nih. Ya, kalau mau di nilai yang kalian betul-betul yang dapat, yang lalu-lalu itu, kalau mau betul-betul nilainya itu banyak sekali yang tidak lulus. Di anu pun masih tetap banyak yang tidak lulus. Ya. Oke, ini pengalaman saya sebagai berapa kali blok SP lewat itu, pengalamannya begitu. Banyak yang kurang bagus nilainya. Ya, silakan. Jadi ini sebaran mahasiswa ya, yang tolong yang retaker itu perbaiki, ada berapa orang ini? 8, 17 orang ya. Mungkin sekitar 17 ini ya. Tolong ini yang retaker perbaiki, belajar baik-baik. Yang sampai tidak lulus lagi ya. Karena kalau semakin panjang masa kuliah kalian tentunya semakin banyak biayanya. Semakin kemudian ke depannya belum tentu biasa terjadi perubahan lagi, ada aturan baru. Kalau yang belum tentu nanti bisa kalian ikuti, jadi perbaiki memang nih. Ya, jangan sampai tidak lulus ya. Ya, next.
Ya, nanti ini adalah untuk mengecek dosen pengampu masuk atau tidak. Jika dalam waktu 30 menit tidak ada, hubungi dokter Diu ya, dokter Diana Ayu Fitriani. Ya. Nah, kehadiran kuliah itu ini ya jelek, udah bagus jaringan. Jadi saya matikan saja videonya supaya mengurangi, mungkin bisa mengurangi apa namanya data. Jadi ketua kelas ingat ya, 30 menit tidak ada, hubungi dokter Diu. Bagaimana cari solusinya? Nanti dokter Diu carikan solusi. Kehadiran kuliah itu untuk yang bukan retaker itu 80%, di atas 80%, jadi 81% ya harus hadir. Untuk kemudian retaker 61%, ya 60% di atasnya ya, berarti 61% minimal kehadiran. Oke. Kemudian ingat retaker yang wajib lapor sekretaris blok di hari pertama ini. Jadi semua retaker, tadi Dokter Ami juga minta di chat, Dokter Diu juga ya, sekretaris blok juga, untuk mungkin ada sesuatu nanti yang diberitahu sama Dokter Amin dan Dokter Diana Ayu Fitriani. Ya. Ya, itu wajib hukumnya itu ya, wajib retaker lapor di hari pertama ini, di hari ini. Kehadiran tutorial dan praktikum 100%. Ya. Insya Allah semua mudah-mudahan semuanya sehat-sehat saja ya, 100% ya. Di samping itu kan ini daring gitu, kita biasa di rumah Ji ya. Bisa walaupun kalau hanya pilek-pilek biasa, insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat. Nah, kecuali mungkin tidak bisa bangun, tidak bisa buka mata ya. Kalau masih bisa Ji duduk, karena kan lewat bisa lihat di laptop gitu. Nah, usahakan itu 100% tutorial, apalagi praktikum ya 100%. Nah, kalaupun sakit berat, ya sakit berat, surat sakit, harus ada surat sakit ya, dari dokter yang punya SIP, dokter yang punya SIP di puskesmas, dokter rumah sakit swasta ya, harus dicantumkan itu SIP-nya dokternya ya. Jadi harus ada stempel yang isinya, harus ada stempelnya ya. Nah, surat sakit itu tidak menggantikan kehadiran. Jadi keterangan dokter ini diterima 1 kali 24 jam. Ya, kirim saja, kalau nggak bisa kirim, ada orang yang di keluarga yang bisa bawakan, ya kirim via, ada sekarang namanya Gosen toh, ya kirim lewat Gosen. Berikut next. Ya, online-nya Sumitin, setiap perkuliahan akan direkam ya, namun tidak diberikan kepada mahasiswa. Oke. Bang kuliah dapat di-share kepada mahasiswa sebelum atau setelah pelaksanaan kuliah. Berikutnya. Mahasiswa wajib bergabung pada Zoom sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh dosen. Jadi harus wajib mengikuti proses pembelajaran ya, daring dan siap depan kamera. Apabila dosen mengikuti pekan dengan baik ya. Kamera diatur dalam kondisi on, jadi semuanya harus on. Ya.
Ini Sherina kenapa tidak on? Andini kenapa tidak on? Khalid Hidayat, Deva Putri. Kenapa tidak diomkan kameranya? Muhammad Fadel. Muhammad Syahri Ramadan. Ini Syahri Ramadan ini taker ya? Dok, iya dok. Tahu masih ada. Nah, kenapa aku lulus sama salahmu? Syahrir. Fausia Nurativa, kenapa tidak dibuka semua ini? Sekna, buka semua kameranya. Kalau tidak buka, keluar saja dari perkuliahan. Maftuha. Sekna, Fausia, Muhammad Fadel. Ada host di sini? Andini. Sudah, Andini ada 2 kamera, ada 2 anunya ini. Muhammad Khalid Hidayat. Sekna sama Fausia. Minta tolong hostnya kasih keluar yang tidak buka kameranya. Mana hostnya di sini? Siapa hostnya kah? Khalid Hidayat. Kasih keluar saja ini semua ini. Amalia Kartika Amin. Sekna sama Fausia Nur Khatifah. Zekna Saskia. Sirlius kasih keluar itu yang tidak buka kameranya. Tapi dok, hostnya itu dari Prodi dok, dan Prodi belum masuk dok, jadi tidak ada hostnya dok. Tapi dok. Siapa yang prodinya? Biasa akun dari Prodi dok. Tapi dok. Kalau begitu tolong catat namanya ini yang tidak buka anunya. Saya sebut, kau catat Sirlius. Saya tidak tahu apa dia bikin. Ini Tapi kenapa dok, ini saya tidak namanya ini? Ini warna hitam. Catat Ki, baru kasih ke saya. Amalia Kartika Amin. Fausia Nur Khatifah. Sebentar saya suruh buka. Fausia Nur Khatifah. Tabe dok hadir. Kenapa enggak buka kameramu? Ini Zekna Saskia. Catat gitu. Ya. Selalu on ya. Dan audio dalam kondisi mute. Oke, lanjut next. Mahasiswa berpakaian rapi, ya, perhatikan etika dan estetika ruangan ya. Jadi kalau di ruangannya kalian jangan kelihatan banyak gantungan apa kayak di belakangnya, apalagi sampai kelihatan yang tidak bisa dilihat, yang tidak boleh kelihatan ya. Yang maksudnya ya tidak etis lah yang dilihat. Oke. Kalau untuk praktikum ingat ya, harus memakai jas laboratorium saat mengikuti praktikum. Ya, ingat itu ya, jas laboratorium saat mengikuti praktikum. Oke, lanjut, next. Apabila mahasiswa yang bertanya kepada dosen, mahasiswa dapat memberikan kode, ya raise hand atau pesan chat kepada dosen. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan kecuali atas izin dosen ya. Jadi tidak ada aktivitas lain selama perkuliahan ya. Oke.
Lanjut. Praktikum blok respirasi itu kecuali anatomi, yang lain itu praktikum. Yang anatomi itu review saja. Nah, waktunya masing-masing ada, kecuali anatomi semuanya 3 jam, review praktikum anatomi 2 jam. Berikut. Next. Jadi 2 modul terdiri atas 2 modul. Di respirasi itu ada 2 modul yang terintegrasi dengan AITA, yaitu modul 1 adalah batuk dan sesak, modul 2 pilek dan nyeri menelan. Ya, nanti mahasiswa akan dipacu, dirangsang untuk aktif, ya, untuk berbicara, ya, aktif, intinya aktif berbicara, menjawab pertanyaan, ya, menjelaskan, ya. Jadi, dan tidak hanya fokus pada diagnosis. Jadi nanti itu modul, ya, ada ada skenario-nya. Itu nanti itu sifatnya luas. Skenario ini bisa apa saja kemungkinan diagnosanya, ya. Bisa lebih dari 1. Jadi nanti ada dibikin diferensial diagnosis saja nantinya. Nanti dijelaskan lebih jauh oleh Dr. Dio, ya. Oke, PBL 2 jam pelajaran, ada 12 orang dosen, pleno, setiap modul 3 jam pelajaran dan para dosen jadi nanti ada pleno di mana para dosen pengampu itu insya Allah mudah-mudahan bisa hadir semua. Next. Next, serius. Ya, ini absennya. Oke, nanti serius tolong di screenshot nanti saya screenshot. Oke. Oke dok, baik dok. Untuk antisipasi. Ya, sekarang screenshot sekarang, ya, yang hadir. Oke, next. Ya, pengumpulan tugas atau laporan, ya, dengan modul e-learning, kuis ini, ya, ingat ini kuis, jangan diabaikan, jangan dianggap remeh. Ini kalau tidak 10%, 20%, nanti ada kayaknya di sini. Berikut. Ya, kehadiran perkuliahan, syarat ujian, ya, syarat ujian final. Kehadiran perkuliahan minimum 80%. Retake minimum 60%, ya. Itu syaratnya, ya. Ujian teori. Kehadiran pelaksanaan tutorial 100%, kehadiran praktikum 100%. Next. Ini diperhatikan Bapak, ini syaratnya. Ya, ujian teori dilaksanakan secara komputer based CBT. 120 nomor terdiri dari ujian final, remedial, dan ujian akhir semester UAS. Semuanya dilakukan secara daring menggunakan modul terdiri dari atas. Kalau ujian praktikumnya ini, ya, ujian final dan remedialnya. Next. Setiap mahasiswa sudah join Zoom meeting paling lambat 30 menit sebelum ujian berlangsung. Mahasiswa yang belum join 10 menit sebelum ujian dimulai tidak akan diikutkan dalam ujian online. Perhatikan baik-baik, ya. Mahasiswa wajib memposisikan HP-nya dengan benar sehingga memperlihatkan peserta ujian dan layar komputernya, laptopnya yang digunakan untuk ujian. Ya, coba perhatikan gambar, coba next. Ya, seperti ini, ya. Jadi kelihatan orang yang ujian, mahasiswa yang ujian, kelihatan laptopnya.
Oke, mata peserta itu tertuju pada itu ada cermin di depannya. Perhatikan itu ada cermin di depannya siswa tuh. Ya, mahasiswa matanya tertuju ke layar komputer. Oke. Berikut. Nah, ini posisi yang salah ini ya, tidak kelihatan ini dari apa tapi itu mungkin ada kertas depannya itu buku kah atau HP yang tuh nyontek ya kita tahu jadi nggak boleh begini ya, ini salah, posisi yang salah. Next. Selama ujian berlangsung, mahasiswa wajib mengaktifkan fitur kamera dan mikrofonnya itu di-unmute ya, mikrofonnya itu tidak di-unmute dan berada posisi sesuai gambar yang tadi. Oke, demi untuk meminimal keributan terjadi, mahasiswa disarankan ujian dalam ruangan sendiri yang kedap suara. Ya. Jadi usahakan jangan di tempat keramaian ya, di ujian di kafe atau di mana kan, jangan ya, cari tempat yang kedap suara atau paling tidak yang sunyi lah ya, tapi jangan juga di hutan. Oke. Masuk daerah mengaktifkan mode fitur do not disturb pada handphone masing-masing dan menginformasikan kepada kerabat bahwa peserta, jadi teman-temannya diberitahu bahwa lagi ujian, jangan telepon dulu, jangan dihubungkan dulu ya, supaya tidak ada calling yang masuk HP selama ujian. Sebenarnya teman-teman dekatnya ya. Ya. Keluarganya kasih tahu saja, orang tuanya nanti. Sorry, saya pindah jaringan dulu. Oke, jadi beritahu orang tuanya ya. Beritahu baik-baik, bilang ibu, bapak, saya lagi ujian pada jam ini sampai jam ini. Jadi kalau jangan kita telepon Kak. Atau nanti kalau siapa tahu kita lupa telepon kita sanda angkat, berarti saya lagi ujian itu. Ya, karena jangan sampai berdosa sama orang tua. Orang tua telepon-telepon kita ndak angkat, marah nanti, aduh bahaya, berbahaya. Sedangkan kita lagi sholat saja, sementara sholat sunnah, kalau ibu memanggil, maka dibatalkan itu sholat sunnah. Jadi jawab panggilannya ibu. Atau kalau lagi sholat wajib misalnya, kita lagi sholat wajib, orang tua ada ketuk-ketuk pintu, bisa kita berjalan membuka pintu, nanti baru dilanjut sholat. Jadi terutama sekali orang tua ya, dia harus diberitahukan. Ya, berikut next. Ini pengaturan pada smartphone, iPhone-nya, itu setting, itu jangan ganggu ya, tapi ingat ya, beritahu. Nah, ya, itu pengaturannya ini yang iPhone. Kalau masih nggak ditahu, tanya yang lebih tahu ya, bagaimana pengaturannya itu yang do not disturb itu ya. Lanjut. Next. Mahasiswa tetap diwajibkan mematuhi aturan tertib ujian selayaknya ujian offline. Hal-hal yang dilarang
ya bekerja sama dan menyontek. Ini online maupun offline tidak boleh memang ya. Ya, tidak boleh menyontek dalam bentuk apapun. Jangan mengalihkan pandangan dari komputer. Jadi jangan, pandangannya harus di depan terus ya. Jangan menengok ke kanan ke kiri, jangan membuka browser lain selain e-learning dan Zoom. Kalau mau berkomunikasi hanya sama pengawas saja, selainnya tidak boleh. Ya. Oke. Next. Mahasiswa tidak dapat meninggalkan posisi ujian dengan alasan apapun. Ya, kecuali hanya untuk mengecek aplikasi Zoom atau ujian mahasiswa tersebut akan dibatalkan. Ya. Jadi tidak boleh meninggalkan posisi ujian. Jadi kalau mau ke toilet, memang ke toilet sebelum ujian. Ya, sama jika online juga begitu. Cuma kalau online, kalau lagi memang ya bisa diantar karena toiletnya dekat ya. Tapi ini masalahnya kita tidak tahu kalau kalian ke toilet. Misalnya apa kamu bikin sih, siapa tahu buka buku ke apa kan dia tahu. Jadi usahakan ke toilet memang sebelum ujian, minta izin memang sebelum pengawas memulai ujian ya. Sebelum ujian dimulai, peserta diwajibkan untuk memperlihatkan melalui Zoom daerah sekitar posisi ujian, baik di atas meja, di bawah meja, samping kanan kiri, serta belakang peserta. Lokasi wajib bersih atau steril dari segala bentuk buku dan catatan lainnya. Nah, nanti akan dicek oleh pengawas masing-masing room. Next. Sebelum ujian dimulai, pengawas ujian akan mengecek kehadiran mahasiswa via Zoom dan meng-screenshot layar sebagai bukti pelaksanaan ujian. Ya. Instruksi ujian dan password akan diberikan via Zoom sesaat sebelum ujian dimulai. Ya, nanti akan diberitahu passwordnya, bagaimana instruksinya, passwordnya apa, itu akan diberitahukan ya di Zoom. Nanti juga akan dituliskan di chatnya, di chat Zoom ya. Pengawas ujian akan mencatat menegur jika ada pelanggaran yang ditemukan saat ujian berlangsung. Ya, kita akan catat langsung. Kalau saya catat langsung, tidak pakai tegur-tegur catat langsung ada siapa yang Jadi kalian jangan coba-coba untuk melakukan kegiatan yang terlarang ya. Oke, next. Setelah ujian, mahasiswa yang telah selesai itu harus memperlihatkan layar komputer atau laptopnya yang telah memperlihatkan jawaban soal telah tersubmit ya. Apakah sudah tersubmit atau belum ya. Oke, next. Ini apa ini? Apa promo ini? Next. Sorry. Nah ini tuh dia kelihatan ya, ini online ini ya. Tidak memotret, mencari, menyentuh, bahkan interaksi dengan mahasiswa lain. Pelanggaran saat ujian nilai dikurangi 5 poin. Jika didapatkan pelanggaran berat, maka satu kelas diberikan nilai E. Next. Ya, ini proporsi nilainya. Jadi praktikum 20%, tutorial 10%. Di sini dia belum dikasih masuk kuisnya. Nanti ada kuis di sini ya. Ada kuis 10% ya. Mungkin sih dokter dia lupa tulis ini anunya. Proporsi nilainya ada kuis di sini 10%. Jadi ada kuisnya. Oke, jadi grading nilai jadi batas lulus itu 65. Nah, ini rentang nilai scoring ABC-nya nilai tertinggi dikurang 65.
dibagi 3. Nilai yang dapat nilai C dan E itu UAS. Kemudian yang nilai K itu jika kegiatan bloknya kurang dari 80% untuk yang baru, kemudian yang retaker itu kurang dari 60%. Nilai T tugas belum lengkap akhir semester harus rampung. Jika tidak, dapat nilai E. Next. Penilaian mahasiswa setelah rapat yudisium. Ya, setelah rapat yudisium E wajib, C tidak wajib, ya. Tidak wajib. Soal UAS multiple choice ya, sebanyak 120 nomor secara CBT. Nilai maksimal UAS itu B. Next. Next. Ya, oke. Saya rasa itu untuk anunya, urus Pak Dokter dia sudah mau masuk ya. Bentar ya, bentar. Ya, sudah lewat waktu. Nah, Dokter Dio akan masuk untuk menjelaskan tentang modulnya. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan terkait apa yang saya bicarakan juga saat ini, boleh ditanyakan saya ke Dokter Dio, ya. Jadi saya cuma mengingatkan senantiasa dari sekalian untuk senantiasa belajar baik-baik, ya, belajar baik-baik. Ya, jangan menganggap remeh suatu mata kuliah, ya. Ikuti semua mata kuliah yang baik. Anda kuliah ini harus betul-betul serius, ya. Kalian kalau tertunda biaya juga bertambah, ya. Apalagi SPP-nya mahal toh. Hargai upaya orang tuanya yang bekerja keras untuk membiayai sekolahnya adik-adik, ya. Juga selesai bisa cepat membaktikan diri kepada sama manusia toh. Jadi dokter bisa langsung cepat juga ambil spesialis. Kalau lambat juga ketinggalan nanti sama yang lain-lain, ya. Kalau cepat bagus juga, bisa cepat ambil spesialis, bisa cepat punya pengalaman, ya. Terus yang terakhir pesan saya, jangan lupa, ya, yang paling utama di antara semuanya itu perbaiki sholat, ya, perbaiki sholatnya. Belajar agama juga, ya, belajar agama, perbaiki sholat. Oke. Serius itu yang tidak hadir, tolong kamu chat ke saya, ya. Yang berapa orang itu yang tidak hadir, ya. Sampai sekarang ini saya cuma data ini 109 orang. Saya tunggu chatnya seriusnya kamu yang tidak hadir. Oke, saya mungkin tadi sudah masuk mungkin. Saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, perbaiki banyak doa, ya, banyak doa. Ya, itu utama kita harus banyak berdoa, ya. Perbaiki agama kita, ya. Di sini ada yang non muslim. Sirilius apa? Agama Islam, ya, Sirilius. Tabe dok, non muslim dok, tabe dok. Itu bisa bilang. Muslim itu apa dengan Kristen ya dia? Ya? Tabe dok, Katolik dok, tabe dok. Katolik. Berapa orang yang non muslim di sini? Ambil respi? Tabe dok, ada 2 dok, tabe dok. Yang satu siapa? Tabe dok, atas nama Angga Palindrungi dok, tabe dok. Angga Palindrungi? Tabe dok, iya dok. Oh ya, oke, sip. Ya, oke, serius ya, makasih semuanya. Ya, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Budi mau masuk ya menjelaskan modul. Dokter Budi mau masuk menjelaskan modul.